Oke, materi kita kali ini adalah standar dan kerangka kerja keamanan informasi, ya. Khususnya kita akan bicara tentang beberapa standar dari ISO, ya. Jadi ini ISO ini adalah International Standard Organization yang memang menyusun beberapa standar mengenai tentang Information Security Management System, ya. Oke. Nah, teori tentang keamanan informasi, jadi pengelolaan keamanan informasi yang baik dan efektif itu adalah di mana organisasi itu bisa memperhitungkan seluruh proses baik operasional dan organisasional termasuk pihak yang terkait dengan keamanan informasi. Jadi eh, keamanan informasi itu sangat penting gitu ya, sangat penting untuk apa? Untuk mengamankan informasi yang kita miliki. Bayangkan aja kalau misalnya informasi yang kita miliki itu eh, disebarluaskan atau bisa dilihat oleh orang yang memang berniat tidak baik terhadap kita, itu informasi organisasi atau perusahaan itu akan bocor gitu ya, dan berdampak tidak baik bagi organisasi kita. Eh, Misalnya nih, ada sebuah bank gitu, tiba-tiba dihack atau di crack orang gitu, wah saldo nasabah itu bakal eh, terkuras gitu atau diambil orang gitu. Nah, itu perlunya keamanan informasi, ya. Oke. Nah, untuk mengamankan informasi itu ada beberapa standar secara internasional. Jadi ISO itu adalah standar internasional apapun apapun, tapi ini khusus untuk Information Security Management itu ISO-nya adalah 27.000 ya, ISO 27.000. Ada banyak sekali pengan dari standar keamanan informasi ini yang merupakan yang serinya 2700 ya. Ini ada beberapa standar yang saya sudah catat atau yang sudah sempat dikumpulkan mulai dari tahun 2005 ini, mulai dari tahun 2005, ada yang 2009, misalnya Information Security Management namanya, untuk overview dan vocabulary ya. Silakan dibaca saja sampai dengan ada berapa ini perkembangannya, sampai dengan ada sampai di tahun 2011, kemudian tahun 2017 dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan atau organisasi yang menginginkan sebuah informasi yang aman, itu biasanya akan kontrak dengan ISO untuk menjamin bahwa keamanan informasi di organisasinya itu dianggap baik gitu ya, sudah sesuai dengan standar internasional. Nah, ini ya, P 2012, 2019, 2018 dan seterusnya. Silakan dibaca saja. Ini ada berapa ini saya kumpulkan? Ada 32 ISO tentang Information Security Management System ya. Nah, ada lagi yang standar ISO yang 13335. Nah, ini adalah standar yang digunakan untuk Management of Information and Communication Technology Security. Jadi untuk menjamin keamanan dari manajemen informasi dan komunikasi ya, teknologinya. Nah, standar ini itu berisi arahan umum untuk menginisiasi dan mengimplementasikan proses manajemen keamanan teknologi informasi. Ya, standar ini menyediakan instruksi untuk mengelola keamanan teknologi informasi bukan sebagai solusi keamanannya. Jadi hanya untuk mengelola keamanan dari teknologi, bukan untuk memberikan solusi kalau memang misalnya keamanannya terganggu. Ini hanya pengelolaan keamanan yang benar atau yang baik berdasarkan standar internasional itu seperti itu digunakan standar ISO 13335 ya. Oke, yang berikutnya adalah ISO 27001. Ini tentang Information Technology Security Technique Information Security Management System Requirement Specification. Itu merupakan standar internasional pertama yang bisa dispesifikasi yang tadi ya untuk manajemen keamanan informasi. Standar ini berisi rekomendasi umum untuk menjalankan dan meningkatkan dokumentasi manajemen keamanan sistem informasi dengan mempertimbangkan berbagai resiko. Yang tadi sebenarnya ya. Oke, yang berikutnya adalah sama pengembangannya ISO 27002. Itu dikenal dengan ISO 17799 tahun 2005, Information Technology Code of
Practice for Information Security Management. Itu tujuannya untuk menentukan kerangka kerja manajemen keamanan informasi. Yang standar ini fokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun fungsionalitas sistem manajemen keamanan dan mengimplementasikannya ke dalam organisasi. Ya, jadi rekomendasi dari standar ini khususnya untuk meningkatkan tingkat manajemen yang tidak banyak memiliki informasi teknis yang spesifik. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ISO 27005 ini tentang Information Security Risk Management. Nah, ini lebih ke resikonya ya. Merupakan standar yang berisi rekomendasi umum untuk manajemen resiko keamanan informasi. Nah, standar ini biasanya untuk mendukung implementasi ISO 27001 ya. Ada lagi yang ISO 27006 sama berisi penjelasan dari persyaratan yang dibutuhkan untuk mengakreditasi sertifikasi ISMS dan detail prosesnya secara spesifik. Ya. Nah, ada lagi yang International Organization for Standardization atau ISO yang 2009. Nah, ISO ini merupakan standar internasional yang mengembangkan dan mempublikasikan sebuah sistem manajemen untuk menilai mutu organisasi. Biasanya BSN atau Badan Standar Internasional itu mempublikasikan SNI ini dengan nomor ISO IEC 27001/2009 yang diadopsi dari ISO IEC 27001/2005. Jadi pengembangannya ya dalam rangka mendukung sistem keamanan informasi bagi lembaga penyelenggara pelayanan publik. Jadi untuk pelayanan publik ya biasanya pemerintah ya kedinasan. Nah, dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI, ISO 27001 itu mendefinisikan 11 klausul, 39 objek kontrol dan 133 kontrol. Nah, apa saja? Nanti ada bahasannya. Nah, ini ada beberapa kelompok kebutuhan keamanan pengendalian keamanan ya, mulai dari technical kemudian sampai ke organisasional ya. Kita ini lihat dulu operasional, technical, kemudian organisasional. Nah, termasuk dalam operasional yaitu mulai dari poin A12, A10, A13 dan A14 tentang keamanan informasi ya sama. Kalau yang teknik dari A8, A9, A11 itu tentang technical, kemudian organisasional mulai dari A5, A6, A7 dan A15. Ini semua ada apa namanya uraiannya, Anda bisa lihat nanti di buku yang saya rujuk. Oke. Nah, ini adalah proses perancangan manajemen keamanan informasi yang menggunakan standar ISO 27001/2009 itu adalah acuan untuk pembangunan, pengoperasian, pengimplementasian, peninjauan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan dari sistem manajemen keamanan informasi. Nah, ISO ini itu menggunakan siklus PDCA. Apa itu? Siklus dari Plan, Do, Check, Act. Nah, ini siklus dari PDCA. Ya, jadi dia dalam bentuk sebuah cycle, ya dalam bentuk sebuah cycle yang dilakukan pada siklus PDCA ini ada 4 poin, ya. Yang pertama yaitu plan, ya. Kemudian do ini apa-apa yang dilakukan dalam perencanaan. Jadi kita menganalisis risikonya, menerapkan strateginya, membangun dari security-nya atau keamanannya. Jadi kita rencanakan dulu, kita buat risiko yang akan terjadi itu apa dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian baru do. Do itu sudah masuk ke dalam implementation dan operation. Jadi menerapkan perencanaan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah cek ya dengan mengawasi dan mereview ya monitoring dan review. Kemudian yang terakhir itu adalah act continuous improvement. Jadi menggunakan apa yang sudah kita buat tadi. Nah, ini bisa saja merupakan sebuah cycle karena bisa saja itu dikembangkan kembali ya. Nah, penjelasan dari masing-masing dari PDCA tadi yang plan itu
Plan itu dilakukan untuk menetapkan tujuan, aturan, proses, dan prosedur yang sesuai untuk mengelola risiko dan meningkatkan keamanan informasi. Tujuannya untuk memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan kebijakan organisasi. Jadi kalau misalnya kita mau membuat informasi yang kita, sisi informasi yang kita gunakan di organisasi kita, kita mau kita apa namanya, mau kita amankan atau kita gunakan ISO dengan beberapa standar, kita harus buat perencanaannya dulu dengan point plan, ya. Kemudian yang kedua, dilakukan penerapan yang dan jalannya aturan kontrol kebijakan proses dari prosedur SMKI yang sudah dipilih di tahap sebelumnya. Jadi kalau yang tadi baru kita rencanakan, kemudian kita lakukan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Kemudian cek ya, yaitu penilaian, pengawasan, dan peninjauan penerapan dari SMKI. Dan jika memungkinkan, bila dilakukan pengukuran kinerja proses terhadap kebijakan SMKI dan hasilnya itu akan dilaporkan ke pihak manajemen untuk ditinjau lebih lanjut. Jadi monitoringnya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah itu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan yang diambil berdasarkan hasil dari audit internal SMKI dan manajemen review atau informasi lainnya yang berhubungan dengan untuk mencapai perbaikan SMKI secara berkelanjutan. Oke, nah ada beberapa langkah di dalam merancang SMKI di sebuah perusahaan. Yang pertama, kita harus tahu dulu penentuan dari ruang lingkup dan batasannya, kemudian menentukan kebijakannya, kemudian pendekatan penilai risikonya, kemudian mengidentifikasi risiko aset, ancaman, kerawanan, dan dampak dari hilangnya kerahasiaan, keterbatasan, dan integritas yang mungkin terjadi terhadap aset. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi risiko ya dan mengestimasi level risikonya ya. Kemudian yang keenam mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan untuk perlakuan terhadap risiko. Kemudian yang ketujuh memilih kontrol dan kontrol objektif untuk perlakuan terhadap risiko. Kemudian yang kedelapan mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen terhadap perlakuan risiko. Dan yang sembilan ya mendapatkan otoritas manajemen untuk menerapkan dan menjalankan SMKK. Kemudian yang ke-10 itu adalah menyiapkan statement of aplikasinya. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam melakukan perancangan SMKI di sebuah perusahaan. Nah, penerapannya dalam menjalankan SMKI ini juga ada 8 ya, mulai dari merumuskan perencanaan sampai dengan menerapkan langkah-langkah dan kontrol. Nah, ini ya, ini yang harus kita lakukan. Oke, kalau tadi yang penerapan, ini pengawasannya. Nah, ini pengawasannya. Jadi ini adalah uraian dari siklus tadi ya. Pengawasannya mulai dari menjalankan langkah-langkah pengawasan sampai dengan poin ke-8 yaitu mendokumentasikan semua kegiatan dan kejadian yang biasa berdampak pada efektivitas dan kinerja SMKI. Nah, bagaimana menjaga dan meningkatkan SMKI? Jadi tahap terakhir ini dari PDCA yang pertama adalah menerapkan perbaikan yang teridentifikasi di SMKI, kemudian mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan tindakan dan perbaikan pada semua pihak yang terkait. Yang keempat itu adalah memastikan perbaikan tersebut sudah memenuhi sasaran yang sudah diharapkan. Nah, ini domain dan kontrol objektif ya dari SNI ISO 27001 tahun 2009. Ini adalah poin-poin yang perlu kita perhatikan ya di dalam menerapkan ISO 27001 mulai dari kebijakan keamanan ya sampai pengakhiran atau perubahan dari pekerjaan. Nah, ini juga masih sambungan dari yang tadi, banyak sekali domainnya. Ya, domainnya dari kontrol ini silakan saja Anda baca, banyak sekali. Intinya bahwa eh, dengan kita menerapkan standar tadi, keamanan informasi dari organisasi
yang tempat tempat kita bekerja atau tempat eh, organisasi yang tempat kita bekerja selama ini itu aman. Nah, itu maksudnya. Ya. Terakhir ini adalah 11 dari klausal kontrol keamanan, mulai dari kebijakan keamanan, organisasi keamanan informasi, kemudian pengelolaan aset, ya, keamanan sumber daya manusia, keamanan fisik dan lingkungan, ya, kemudian yang keenam, manajemen komunikasi dan operasi, pengendalian akses, akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan, ya, manajemen insiden keamanan, manajemen keberlanjutan, dan kesesuaian. Nah, ini semua merupakan 11 kausal dari kontrol keamanan. Nah, itulah penjelasan materi kita kali ini mengenai standar dari keamanan sebuah sistem informasi.